misalkan ada yang berikutnya yang kurang lebih kalau saya masuk nah logika tentang kecil pasti akan mengisi ruang Tadi sadar kalau saya tidak dia dilakukan ibu tadi kan pernah berapa kali berubah? Iya. Kenapa? Pertama yang besar dulu saya masukin, ternyata masih ada rongga-rongganya, jadi yang besar saya keluarin satu, saya kasih yang kecil-kecil, saya kocok-kocok dulu, baru saya masukin meternya itu, meternya ada dua masuk, yang besar lagi, terus baru yang kecil-kecil baru meter, lereng namanya. Intinya sekarang semua udah berhasil ya. Dan pelajarannya apa kira-kira bisa? Pelajaran diambil? Mungkin kalau saya bilang dari pelajaran Pak filsafat itu artinya yang pokoknya itu harus diletakkan dulu di paling dasar. Coba sekarang untuk ibu tuangkan lagi. Tadi kan kata Pak Z yang pokok dulu ya. Coba ibu tuang. Nah sekarang coba masukkan yang pasir sama keleng terlebih dahulu. Pokok yang mana Pak? Yang pokoknya itu yang bola-bola. Terus masukkan. Nah apa yang terjadi? Muat. Jadi betul sekali yang dikatakan Pak Z ya. Kalau kita dalam hidup kita ini kan terbatas. Waktu kita dikasih kesehatan sekian, dikasih jatah hidup yang semuanya. Kalau kita melakukan hal-hal yang kecil-kecil dulu atau yang tidak pokok, yang cabang-cabang, mungkin akhirnya seperti tadi Pak, nggak muat. Padahal harusnya muat. Nah, itu belajarnya. Padahal harusnya kan muat. Kalau memasukkannya benar, yang pokok-pokok dalam hidup ini kita masukkan, kemudian yang layak, kecil yang kecil, akhirnya memang kita penuh, mengisi yang kecil-kecil mengisi. Jadi sudah menangkap ya. Jadi apapun yang dalam hidup ini hendaklah kita melakukan hal yang besar. Jangan melakukan hal yang sepele supaya hidup kita lebih bermakna. Jadi mulai yang besar dimasukkan dulu, itu yang pokok. Ini sebagai pengantar saya, bisa dipahami. Dalam kita belajar Islam juga demikian. Yang pokok di dalam Islam itu apa? Bola-bola itu Al-Quran itulah. Nah, gitu. Terus kemudian kelereng itulah al-ijtihad, yang lebih di bawahnya Al-Quran. Al-Hadis. Setelah Al-Quran, Al-Hadis, baru yang ketiga adalah al-ijtihad, yaitu yang pasir dari itu. Jadi kalau selama ini kita belajar mungkin tidak memakai metode itu, mungkin kita nggak akan penuh-penuh, nggak bisa menangkap Islam itu secara penuh komprehensif. Jadi kita harus tahu dulu Quran, kemudian Al-Hadis, baru Al-Syed. Seperti tadi memasukkan, sehingga kita memang ya porsi kita masuk. Jangan sampai kita nanti sudah umur 60 lebih, bola gedenya nggak bisa masuk karena kita isi yang cabang-cabang. Kita debat masalah yang cabang-cabang, sementara yang pokok sendiri belum kita kuasai. Nah ini sudah tangkap poinnya ya. Oke sih. Terima kasih Pak Arif Rahman. Oh ya, dengan kerangka berpikir kita. Kalau di dalam ilmu bumi, kita juga punya belajar itu global. Dunia dibagi ada lautan, ya, kemudian ada benua. Baru kan di benua itu dibagi pada negara dibagi provinsi dan seterusnya. Belajar seperti itu. Demikian juga kalau kita belajar pohon, yang inti adalah apa akarnya itu, akar pokoknya, akar tunggang, akar sabut, baru kemudian batang dan daunnya. Kalau kita belajar daun, banyak daun yang akan lihat. Sulit kan dulu. Baik, kita masuk ke bab pertama, mengantar pokok dan Islam. Ajaran Islam itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran hadis yang diwariskan dari Allah dan Nabi Muhammad
sebagai pemimpin. Bukan yang dipraktekkan oleh umat Islam. Itu harus tahu. Kalau yang dipraktekkan Islam bisa bermacam-macam, bisa bervariasi dan sebagainya. Jadi kita belajar Islam dari mana? Ya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, itu definisinya kira-kira seperti itu. Terus. Jadi definisinya adalah ajaran Islam adalah wahyu Allah SWT yang diterima dan disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa apa? Ketetapan atau hukum, tuntunan dan sebagainya yang ditaati, diamalkan dengan pengaruh Islam dalam rangka beribadah kepada Allah. Terus pasti ada dua surat, ada dua ayat ini di dalam surat Yasin 36. Dan hendaklah kau menyembahku, adalah wa'anidu hada surat al-mustaqim. Di sini juga ada kata-kata fastaqim billadhi ya ilaika innaka ala siratal mustaqim. Artinya apa? Hendaklah kau beribadah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Beribadah adalah jalan yang lurus. Yang kedua, berpeganglah teguh pada agama Allah yang diwajibkan, sesungguhnya itu jalan yang lurus. Coba terusnya. Kalau kita pakai kata-kata seperti ini ya, ibadah kepada Allah adalah jalan yang lurus. Itu seperti A sama dengan B. Terus beribadah, kalau berpegang pada wahyu adalah jalan yang lurus. Itu adalah C sama dengan B. Berarti apa? Kalau A sama dengan B, C sama dengan B, berarti A sama C. Ini logika matematika ya. Apa namanya? Substitusi. Artinya apa? Ibadah itu adalah berpegang pada wahyu. Ini pekerjaan pokok di dalam beribadah. Karena apa? Tujuan manusia diciptakan di dalam surat Al-Baqarah hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan. Nah, ibadah itu apa? Itu harus pokok itu. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Nah, ibadah itu adalah selama kita berpegang pada wahyu. Nah, wahyu tadi adalah apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nanti akan kita pelajari mengenai wahyu. Jadi yang namanya ibadah dan Islam adalah selama kita berpegang pada wahyu. Oke ya. Jadi kalau nanti ibadah itu sholat, zakat, saum, itu macam-macamnya. Tapi intinya adalah selama kita sesuai dengan wahyu, itu sudah jalan ibadah. Nah, seperti Bapak di sini ini, berani nggak ngaku sebagai ibadah? Nggak seperti ini. Karena apa? Manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Nah, kalau kita di sini tidak dihitung ibadah, kan berarti kita nggak sesuai dengan yang dimaksud Allah. Oleh karena itu, maksud ibadah adalah selama kita berdoa wahyu. Nah, nanti akan dijelaskan wahyu yang seperti apa. Nah, kaitannya nanti panjang, tidak bisa dijawab sekarang. Jadi nanti berkaitan. Selama kita cocok dengan Al-Quran, Al-Hadis, itu insya Allah bernilai ibadah. Selama kita berpegang pada wahyu, itulah ibadah. Ini untuk menyingkat saja, pakai dalil ini, dalilnya banyak. Oke. Nah, ajaran Islam itu ibarat seperti kalau dulu ya namanya varietas kebutuhan, barangkali sekarang udah ganti ya. Maka saya nggak mengatakan apalagi orang sana gitu. Artinya apa? Islam ini harus kita anggap sebagai sesuatu yang luar biasa seperti bibit unggul. Kalau dia ditanam di sembarang tanah atau sembarang orang negeri, mungkin belum tentu dia bisa terima. Tapi kalau kita sudah diolah, kita siapkan diri kita, dikasih ajaran Islam itu nanti akan terus tumbuh berkembang. Jadi sayang sekali kalau kita punya Al-Quran, punya Al-Hadis, tapi kita tidak mempersiapkan diri untuk menerima itu. Nah, kita harus olahnya apa? Ya, melalui nanti beberapa kesadaran. Terus apa? Nah, contoh seperti ini. Yuridu wa an yuqaf fifahakum wa khuliqal insanu dhaifa. Allah hendak memberikan keringanan kepada manusia, dan manusia itu sebenarnya bersifat wa khuliqal insanu dhaifa. Ini harus kita pahami bahwa kita ini lemah.